bisa memberi gambar yang jelas buat para pelaku franchise ataupun juga para insan yang ingin tertarik dengan industri franchise di Indonesia. Kepada Pak Pitra Sarosa kami persilakan, Pak. Terima kasih Pak Rofian. Suara terdengar jelas ya, Pak? Cukup jelas, Pak. Oke, saya izin share screen. Ya. Oke ya, sudah silakan, terlihat Pak. ya. Ya. Bentar. Ya, kalau kembali lagi sebenarnya menyambung sedikit tentang yang tadi disampaikan oleh Pak Anang bahwa kita mulai dengan apa itu franchise, karena topiknya adalah fundamental franchise, berarti saya akan meng-highlight hal-hal yang penting, yang distintif, yang membedakan franchise dengan yang lainnya. Yang pertama adalah apa itu franchise. Prinsipnya adalah franchise itu pemanfaatan lisensi haki. Jadi lisensi atas hak kekayaan intelektual, hak atas kekayaan intelektual, yaitu merek, sistem, dan sebagainya, yang tentu dilisensikan, ya, bermitra dengan pihak lain, dan bertujuan untuk ekspansi bisnis. Tadi juga disebutkan sama Anang seperti itu ya. Jadi apa itu franchise ya? Komponennya ada 3. Yang pertama ada lisensinya, gitu. Yang kedua adalah bermitra dengan pihak lain, dan yang ketiga adalah memang tujuannya untuk ekspansi bisnis. Nah, selanjutnya, nah ini yang mungkin tadi kalau Pak Anang sudah sempat menyebutkan ada kemitraan dan segala macam. Kalau saya biasanya terkait dengan, kalau dilihat dari sisi lisensinya, itu kita bisa membedakan franchise di antara yang lain adalah dengan seperti ini, gitu ya. Yang umum itu ada 3, gitu. Yaitu yang lisensinya saja, gitu ya. Yang paling kiri kita bisa lihat yang lisensinya saja. Itu berarti lisensi hak atas kekayaan intelektualnya saja yang dilisensikan. Diperbolehkan untuk dimanfaatkan orang lain. Apa saja misalnya, contoh merek. Jadi kalau ada istilah istilah orang jual merek, ya berarti maksudnya dilisensi. Kedua mungkin karakter-karakter, itu kan HKI ya, gitu ya, misalnya. Terus kemudian resep misalnya, ada istilah mungkin, sini saya beli resep Anda. Nah, sekian puluh juta misalnya, karena memang terbukti masakannya mungkin enak sekali. Nah, itu juga masuk ke lisensi, karena dia hanya jual HKI-nya saja. Masalah nanti penerapannya seperti apa, itu nggak diatur lebih lanjut. Gitu. Itu bisa. Nah, itu kalau untuk lisensi ya, itu yang macam pertama. Yang kedua adalah keagenan. Keagenan ini umumnya adalah lisensi haki plus produk. Dan mungkin nanti akan ada tambahan opsional wilayah pengembangan, gitu ya. Seberapa wilayah pengembangan haknya itu seberapa, gitu. Nah, di sini misalnya contoh katakanlah misalnya anggap saya punya keagenan untuk produk sosis tertentu misalnya, atau misalnya produk brownies tertentu misalnya. Nah, itu biasanya mereknya menempel di produknya, saya boleh mengedarkannya, baik di toko saya maupun di toko yang lain, gitu ya. Mungkin ada areanya, yang tapi tetap masih cukup longgar, yang sama hanya produknya. Mau dicampur jualan barang lain boleh, mau jual tokonya tidak harus di toko dengan merek itu nggak apa-apa gitu. Ya, jadi misalnya katakan di toko oleh-oleh saya gitu. Nah, itu masih lebih longgar, tuh namanya keagenan. Nah, yang terakhir adalah franchising-nya sendiri. Ketika franchise, saya selalu nyebutnya ini lisensi plus-plus gitu. Karena apa? Plusnya banyak sekali gitu. Selain lisensinya yang diberikan, juga banyak semua. Plusnya masih banyak lagi. Plus support system. Support system sendiri itu banyak sekali. Ada training, itu pasti. Hampir nggak mungkin ada satu franchise tanpa training. Karena berarti sudah tidak akan ada standarisasi. Gitu. Kuncinya franchise justru ada di standarisasi yang sama. Franchise itu kan seperti mesin fotokopi ya. Kalau aslinya seperti apa, ya nanti
outlet duplikasinya harus sama seperti itu gitu. Sama bukan cuma fisik tapi juga performanya juga diharapkan sama gitu. Oleh karena itu training itu sangat penting. Kedua adalah juga misalnya bahan baku yang vital, yang kunci itu biasanya disuplai dari franchisornya karena untuk memastikan standarisasinya berjalan dengan baik. Terus kemudian biasanya nanti ada monitoring gitu ya. Jadi agak aneh kalau bilangnya franchise tapi ya sudah, nanti kalau ditanyain sebulan kemudian gimana kabar cabang franchise Anda yang di daerah misalnya Tebet sana gitu ya, terus dibilang oh kita nggak tahu Pak, itu sudah lepas. Nah, aneh gitu. Franchise kok dilepas gitu. Itu agak aneh kalau menurut saya. Jadi banyak plus-plusnya. Intinya adalah ketika lisensi itu cuman tentang hakinya, keagenan itu tentang produknya, kalau franchise itu tentang bisnisnya. Yang diduplikasikan, yang dilisensikan adalah the whole business, keseluruhan bisnis. Jadi aspeknya menyeluruh ya, bukan cuman produknya saja gitu. Orangnya pun juga, makanya banyak kalau franchise ya karyawannya seragamnya sama, cabang satu dan cabang lain cabangnya sama, penampilannya sama dan segala macamnya. Itu jadi kalau kita buat perbandingannya seperti itu antara lisensi, keagenan dan franchise. Nah di luar ini kadang-kadang suka yang tadi yang muncul misalnya business opportunity, kemitraan atau apa. Kalau saya sih biasanya selalu bisa fall into 3 ini sih gitu. Jadi tinggal lihat aja modelnya seperti apa, oke, ini arahnya mau dikemanakan gitu. Karena sebenarnya seperti franchise gitu. Franchise nanti juga pada dasarnya nanti pengembangannya, operasionalnya juga bisa banyak. Misalnya apakah dia dikelola sama franchisee-nya sendiri, sama mitranya, atau dikelola sama pusatnya. Indomaret itu dikelola sama pusatnya gitu. Semua, nggak ada yang dikelola sama franchisee-nya sendiri gitu. Tapi satu sisi misalnya ada beberapa brand yang misalnya seperti Estelar 77 misalnya itu ada yang dikelola sendiri, ada yang dikelola pusat. Nah, hybrid. Jadi ada 2 macam opsi. Nah, jadi di sini bisa macam-macam ya gitu. Kita jangan terkecoh untuk masuk ke that's franchise, that's not franchise gitu. Intinya kalau itu ini semua kopian itu sebenarnya franchise. Layak tidaknya itu menurut saya urusannya nanti tergantung dari ya kematangan franchise-nya juga untuk menentukan gitu ya tentang apakah ini fall into kategori itu apa enggak. Kita di sini hanya melihat bahwa ya secara definisi seperti itu gitu. Ketika kita bicara layak atau tidaknya, saya rasa nanti banyak sekali pembicara setelah ini yang akan membahas tentang mungkin proyeksi keuangan ya, perjanjian Pak Utomo nanti di terakhir kayaknya bakal bahas banyak soal itu. Itu yang penting sekali Anda justru harus melihat. Karena kelayakan perjanjian itu juga termasuk salah satu indikator layak enggaknya franchise gitu. Biasanya umumnya franchise yang nggak layak perjanjiannya juga agak cenderung serampangan. Jadi itu dikit banyak mencerminkan lah gitu. Nanti silakan mungkin ke sesi selanjutnya lebih ini ya, saya lanjut di sini dulu. Nah, kunci sukses franchise itu apa sih gitu? Kalau saya selalu ibaratkan kalau franchise itu ya, ini terminologinya dari Pak Mr. Greg Nathan, mentornya kami dari konsultan franchise dari Aussie, itu dia punya istilah dengan kursi berkaki 3 gitu. Di mana tiga pilar kakinya tuh harus semuanya kokoh supaya kursinya bisa berdiri. Kalau salah satu aja tuh nggak ada, itu kursi goyang gitu ya, pasti jatuh. Nah, apa sih 3 pilarnya? Yaitu ini, bisnis, legal, dan relationship. Bisnis itu nomor 1 gitu ya. Kalau bisnisnya nggak bagus, kalau bisnis franchise itu nggak jalan dengan bagus, bisa dipastikan hubungan franchise-nya juga nggak berjalan dengan baik. Banyak yang sebenarnya hubungan franchise-nya itu rentan, rapuh sekali gitu, karena perjanjiannya menurut saya nggak layak, relasinya juga ibarat kata ketemu jarang, supportnya juga nggak bagus. Tapi anehnya kebetulan laku gitu, produk itu laku, si franchise-nya masih happy. Ya udah, itu berarti itu menyelamatkan 2
faktor lain meskipun rentan gitu. Karena biasa kalau bisnis going well jalan gitu loh. Semua masih oh ya udahlah diem. Tapi kalau bisnisnya mulai ada masalah, contoh nih, ada pesaing baru dekat situ, omset turun, pasti franchisee-nya langsung komplain ke franchisornya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, di sini akan kelihatan kan relation yang baiknya franchisornya pasti harus memberi tahu, gitu, memberi petunjuk. Terus juga kalau misalnya saya mau pindah tempat, nah nanti dicek legalnya memfasilitasi enggak klausul-klausul untuk kalau pindah tempat, tanggungannya siapa, apa saja yang harus dipenuhi kalau misalnya terjadi harus relokasi dan segala macamnya. Kalau nanti misalnya di situ ada urusan pajak, yang nanggung siapa? Pernah nggak ini dituangkan dalam legalnya? Nah, itu penting sekali. Jadi, itu yang kemudian setelah bisnis ya harus masuk ke legal. Dan yang ketiga adalah relationship. Legal itu adalah segala hal yang menyangkut hubungan antara franchisor dan franchisee yang dituangkan dalam perjanjian. Cuman ada satu dokumen legal yang mengikat dua antara franchisor dan franchisee, yaitu franchise agreement. Jadi ini penting sekali yang memang Anda harus perhatikan baik franchisor sama franchisee-nya. Gitu ya, nanti saya rasa Pak Utomo akan membahas banyak. Yang saya inginkan adalah, yang saya sebenarnya cuma mau highlight adalah jangan pernah langsung tanda tangan tanpa baca untuk franchisee ya gitu. Dan franchisornya sebaiknya juga jangan memaksa ke arah sana, karena nanti cuma jadi akan masalah di kemudian hari. Terus yang terakhir adalah relationship-nya, yang ketiga, nah relationship itu adalah tentang bagaimana hubungan. Bagaimana franchisor ini menjadi mentor yang baik bagi franchisee-nya. Agak sulit untuk jadi, kebanyakan franchisor kita itu jatuhnya kalau nggak malah ngerjain sendiri, gitu ya, atau malah jadi bersaing gitu. Itu yang agak aneh gitu menurut saya. Franchisornya harusnya bangga kalau franchisee-nya, outlet franchisee-nya malah jadi outlet top omset gitu. Itu seharusnya bangga karena berarti bimbingannya berjalan dengan baik. Atau mungkin malah franchisornya yang kadang-kadang gimana ya, nggak biasa mementor, nggak bisa ngajarin. Makanya banyak yang malah sekalian jadi pelaku. Artinya apa? Udah sini saya yang buka, Anda invest aja gitu. Ya nggak masalah sih gitu. Itu masih lebih baik daripada jual franchise habis itu franchise-nya dicuekin gitu. Karena nggak disupport apapun. Itu menurut saya paling fatal gitu. Jadi itu ya, untuk kunci sukses franchise-nya adalah 3 itu. Terus selanjutnya, kalau persyaratan apakah sudah siap di franchise? Yang pertama adalah laku di pasaran, marketable, bukan musiman, sustainable, pasti ya. Jadi kalau Anda jualan franchise ya Anda pastinya tawarkan franchise yang memang diterima, produknya tuh laku gitu ya. Kalau nggak laku ya nggak usah di franchise-kan, bikin jadi laku dulu. Gitu. Yang kedua, cuman laku saja belum tentu cukup ya syaratnya ya. Ingat syarat yang 3 yang di bawah gitu loh. Jadi jangan cuman karena udah laku terus misalnya wah viral gitu, terus misalnya wah ini hits banget terus tiba-tiba di franchise kan, nggak serta-merta seperti itu sih gitu. Bukan musiman, sustainable, menguntungkan, profitable gitu ya, pasti harus menguntungkan ya gitu. Jangan pernah memfranchise-kan sesuatu yang even masih rugi gitu. Nanti kan ada proyeksi keuangannya ya, Anda juga harus bikinnya sesuai dengan kenyataan gitu. Jangan dihayal-hayal atau digede-gedein gitu. Nanti ketika franchisee-nya tahu-tahu ambil dan ternyata nggak sampai segitu, akhirnya mereka komplain, nah jadilah masalah. Terus kemudian bisa diduplikasikan, duplicable. Semua bisnis kecuali hal-hal yang misalnya ternyangkut seni atau yang spesifik nempel di orang itu umumnya bisa diduplikasikan. Makanya artis-artis itu meskipun mereka artisnya nggak bisa di cloning ketika istilah Pak Anang, tapi bisnisnya bisa gitu. Restorannya Ruben bisa diduplikasikan gitu. Karaoke-nya Afgan atau Rosa bisa diduplikasikan gitu. Nah, itu yang makanya mereka memilih untuk bisnis-bisnis itu karena bisa diduplikasi. Dan tentu sudah didaftarkan merek atau hak atas kekayaan intelektualnya.
Sedikit catatan, mungkin saya punya sedikit sikap yang berbeda soal berapa lama satu franchise itu siap untuk dikatakan siap untuk di-franchise-kan. Normatif baru sudah 5 tahun. Kalau saya prefer nggak pakai itu. Gitu. Ini pendapat pribadi ya sebagai konsultan. Why? Karena sekarang zaman berubah sedemikian cepat, terutama teknologi. Padahal kita sekarang tahu bisnis itu berkembang, enabler-nya teknologi, gitu. Jadi ketika kita masih pakai patokan saklek 5 tahun, menurut saya, gitu, itu justru menghalangi bisnis yang sedang potensial untuk berkembang, gitu. Apalagi kalau pemerintah sendiri secara STPW kan sudah surat tanda pendaftaran waralaba saja laporan keuangannya cuma perlu nyantumin 2 tahun. Jadi nggak perlu sampai 5 tahun juga menurut saya gitu. Ya, kalau saya justru lebih lihat proven-nya adalah Anda lihat 4 ini deh gitu. Aku bukan musiman, yaitu udah proven ya, artinya bukan cuman ngehit sebentar habis itu hilang gitu, kayak es kepal Milo gitu, ngehit sebentar hilang gitu. Ya kalau itu cuma sekedar menu udah tambahan di dalam satu restoran yang restorannya lain masih ada sih nggak masalah gitu. Tapi kalau nggak ini kan juga aneh juga gitu. Misalnya kalau ayam itu kan biasanya lebih bertahan, masalah tinggal apakah itu dikeprek, apakah itu diapain, tapi lumayan sustain lah gitu. Setidaknya sustain sampai franchise-nya balik modal. Gitu. Nah jadi itu saya sih prefer kalau saya sendiri saya sudah nggak pakai patokan bahwa oh harus 5 tahun untuk bisa di franchise. Menurut saya itu nggak applicable lagi sekarang gitu. Jadi mohon maaf saya termasuk yang nggak ngikutin pakem itu. Jadi kalau misalnya ini saya biasanya hanya akan lihat klien datang ke saya, tolong dibantu franchise. Saya lihat 4 ini, saya ngelihat performanya, you udah siap franchise atau belum, you sudah siap apakah misalnya siap mentoring atau siap jalanin dulu. Misalnya problemnya di modal, oke, kamu cari investor, kamu yang jalanin dulu. Itu masih lebih mending buat latihan mengelola cabang. Dan dia juga ada tanggung jawab di situ. Biasanya nanti entah modelnya join join venture sedikit atau gimana, itu bisa diatur lah gitu. Supaya nggak langsung, karena kalau ketika dilepas dan sifatnya mementoring, itu level yang menurut saya lebih sulit gitu. Beda dengan malah harus operasional sendiri gitu. Oh ya, jadi kalau saya dari saya pandangannya seperti itu. Oke, nah kemudian Anda kan semua tetap kalau misalnya mau franchise, baik franchisee Anda akan dapat penawaran bentuknya seperti ini, kalau franchisor Anda harus bikin penawaran seperti ini. Yang intinya adalah total investasi dan biaya-biaya. Make sure bahwa total investasi ini betul-betul total, gitu. Yang sering terjadi adalah kita cuma nyebutin franchise fee-nya tok. Yang parah nanti habis itu pengembalian modal itu dihitung juga dari investasinya total fee-nya saja gitu. Total fee-nya tok. Ya udah nggak mencerminkan gitu. Misalnya contoh berapa? Oh kita 100 juta. Ternyata itu cuma fee-nya aja. Total kalau invest mungkin 500. Ya sebutin 500-nya. Plus minus ya, dibilang plus minus karena tentu kalau yang namanya sewa dan segala macamnya, renovasi itu nggak bisa saklek sama persis antar tempat. Tapi kan ada perkiraannya. Kita juga harus batasan investasinya berapa. Jangan franchise-nya juga dibebasin misalnya untuk bikin semewah mungkin yang nanti jadinya malah nggak balik modal atau balik modalnya lama gitu. Itu juga nggak wise, nggak bijak lah menurut saya gitu. Kelihatan keren, tapi secara bisnis nggak bagus gitu. Oke, jadi itu ya total investasi dan biaya-biaya. Terus kemudian Anda cantumin dengan total investasi segitu, dapatnya apa? Support ke franchise-nya apa? Gitu ya. Terus kemudian jangka waktu franchise-nya berapa lama? Operatornya hariannya nanti siapa? Apakah franchise-nya atau dipegang franchisor-nya langsung? Terus kemudian persyaratan calon franchisee ini apa saja gitu. Ada beberapa persyaratan yang menurut saya beberapa franchisor menerapkan ini gitu, sesuai dengan keyakinan masing-masing ya, visinya masing-masing ya. Misalnya ada klien saya yang memang makanannya memang makanan-makanan halal karena memang benar-benar halal untuk itu, dia menjaga banget ya, dia pasang persyaratan lumayan ketat buat calon franchisee-nya gitu.
Ada yang nggak menerima kalau calon franchisee-nya bergerak di bidang ini karena dianggap nggak sesuai dengan keyakinan dia gitu. Ya nggak masalah gitu. Itu tergantung, open sekali sih, itu nggak ada masalah. Persyaratan calon franchisee, kemudian proyeksi keuangan, dan tentu kontak Anda harus dicantumkan. Itu untuk penawaran franchise-nya. Nah, ini kalau untuk proyeksi keuangannya sendiri isinya apa? Yang pertama, satu, pastinya total investasi. Kedua, pertumbuhan penjualan, sales-nya. Jadi saran saya kalau bikin proyeksi jangan cuma 1 bulan snapshot gitu. Kalau itu buat di brosur oke, karena tempatnya brosur kan terbatas. Tapi sebaiknya kalau nanti sudah dalam tahap lanjutan, tolong present yang memang ke franchisee-nya tuh kelihatan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, itu seperti apa. Karena umumnya ya namanya bisnis baru ya, mungkin penjualan bulan pertama ada biaya yang cukup besar untuk marketing dengan omset yang belum terlalu oke. Nanti sebaliknya bulan kedua, ketiga sudah mulai meningkat omsetnya, sementara mungkin biaya marketingnya bisa dikurangi. Kembali lagi juga lihat industrinya. Kalau misalnya seperti laundry gitu, itu kan lebih nggak impulse buying ya, nggak langsung beli. Kalau kita mau tahu restoran dekat rumah atau restoran baru yang kita lihat di aplikasi platform online-nya kita di GoFood atau GrabFood gitu, kita langsung pengen nyoba. Tapi kalau laundry kan nggak serta-merta. Butuh pancingan, biasanya diskon dan segala macam. Nah, itu biasanya butuh waktu. Dan juga otomatis menggerus omset. Nah, itu harus kelihatan. Berapa lama. Jangan, yang orang sering adalah bahwa franchisee seringkali berpikir bahwa, oh kalau saya rata-ratanya misalnya untungnya sekian, ini saya dapat mulai bulan pertama. Itu yang hati-hati. Gitu ya. Itu yang hati-hati karena banyak yang terjebak di sana gitu. Itu yang harus kelihatan real dari situnya. Terus kemudian proyeksi laba ruginya, berarti setelah sales udah ditambahin dengan COGS, HPP ya, bahan baku segala macam, biaya-biaya. Biaya-biayanya ini harus kelihatan juga, biayanya realnya seperti apa gitu. Kalau dibilang bahwa oh ini cuma 1 booth gitu ya, 1 booth minuman gitu. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya berapa hari? Dijaga berapa orang? Karena harus ada biaya untuk orang yang jaga kan, yang karyawan di situ gitu. Kalau bukanya 7 hari, terus dari mulai jam 10 pagi sampai 10 malam, masa ya cuma 1 orang? Terus liburnya kapan gitu. Nah, itu yang kadang-kadang kalau di situ mungkin kalau karyawan cukup 1, kan kita perlu mempertanyakan. Itu kita harus kritis di sana, franchise-nya mesti kritis di sana. Dan franchisornya ya juga tolong jangan bikin sesuatu yang sangat menyederhanakan masalah lah gitu, yang nantinya toh juga nggak di lapangan nggak seperti itu. Jadi buat apa bikin proyeksi yang memang nggak bakal dipakai di lapangan gitu. Nah, dari situ, dari proyeksi laba rugi, baru kita hitung payback period-nya berapa. Payback period itu adalah pengembalian modal awal yang dikeluarkan. Bukan cuma sekedar titik impasnya, bahwa oh ini udah impas antara beban-beban operasional sama pemasukan udah impas. Tapi lebih dari itu adalah pengembalian modalnya jadi berapa. Ini yang kebanyakan orang nyebutnya BP-nya berapa lama gitu. Padahal sebenarnya yang dimaksud adalah payback period-nya berapa lama. Oke, ini panduan prosedur standar atau SOP yang mesti harus ada. Bedanya dengan lisensi dan keagenan tadi adalah bahwa semua franchise harus punya SOP, karena inilah pembuktian satu bisnis dikatakan duplicable. Nonsense kalau dibilang duplicable, tapi nggak ada SOP-nya. Gitu. Karena fungsinya satu, SOP itu panduan operasional, 2 itu panduan dalam training, baik training awal maupun retraining ya nanti. Dan yang ketiga adalah dasar monitoring buat ngeliatin ini franchisee comply nggak gitu, sesuai nggak dengan aturannya. Kan harus ada standarnya. Gimana kita ngecek, oke kamu bagus, kamu melanggar, kalau kita nggak punya standarnya gitu. Jadi otomatis harus dibuat produk standarnya. Nah, makin detail semakin bagus gitu. Tentu ini bukan tentu bukan kerjaan sekali jadi gitu. Jadi PR-nya bagi Anda yang memang sudah ada, sudah berjalan dengan baik usahanya, yuk mulai pelan-pelan didokumentasikan secara tertulis. Karena ini nanti ada nulis oke, nanti perlu lagi disempurnakan lagi sampai berapa versi ya itu terus gitu.
Ada perubahan, diganti, SOP berubah terus. Jadi ini dinamis. Jangan bayangkan ini kayak kitab suci yang nggak bisa diganti-ganti, enggak gitu. Dan juga nggak bisa langsung dalam waktu 1 malam jadi. Percaya saya ini lama nyusunnya. Jadi dicicil dari sekarang kalau emang niatnya mau di-franchise-kan. Nah, kalau kita bicara tentang franchisor yang baik, gitu ya. Kalau saya sih lihatnya adalah pertama dia mesti sangat paham produk yang dijual, ngerti banget. Jangan saya cuma seneng bisnisnya aja sih Pak. Kalau saya nggak ngerti produknya, I don't care with the product. Aneh gitu. Saya pernah ketemu soalnya seperti itu, unik. Gitu. Jadi bagaimana bisa jadi mentor yang baik ketika dia sendiri nggak dalamin produknya, dia nggak feel, nggak live di dalam produknya itu. Terus yang kedua ada survei lokasi sama training. Ini mutlak menurut saya karena harus ini menentukan keberhasilan sekali. Yang ketiga lah realistis, nggak banyak janji manis. Saya biasanya kalau ada kata-kata dijamin gitu ya atau ada kata-kata yang sudah pasti garansi untung itu, saya agak serem. Kalau mau cari yang pasti-pasti, tanam aja uang di bank, jangan ambil franchise. Karena yang namanya franchise retail kayak Indomaret aja itu besaran setiap outlet, setiap toko nggak sama gitu. Ya ada yang dapatnya bagus, ada yang dapat ngepas ya ada gitu. Cuman karena surveinya sudah sedemikian careful, mereka bisa setidaknya bahwa kalau ini nggak sampai segini jangan dibuka gitu. Berani untuk bilang tidak dibuka. Nah tadi juga itu mencerminkan itu, realistis juga seperti itu. Kalau lokasinya kira-kira nggak memungkinkan ya jangan diterima. Kasihan. Kalau buka nanti malah rugi. Realistis, tidak banyak janji manis ya. Memahami kondisi franchisee-nya. Nah, franchisornya oke lah, kita punya aturan fine, tapi juga harus paham kondisi franchisee-nya, posisinya seperti apa. Franchisee-nya pun juga harus ngerti aturannya franchisor itu bukan buat nyusahin, tapi juga buat kebaikannya franchisee sendiri sebenarnya. Nah, terus kemudian fokus di pengembangan franchise, bukan cuman personal branding atau endorse-endorsean ya gitu. Jadi maksud saya adalah itu satu advantage ketika franchisornya adalah orang terkenal atau memang punya endorser yang baik. Tapi tetap kembali lagi ke pengembangan masing-masing cabangnya, monitoringnya, sistemnya harus disusun dengan baik, organisasinya mesti lengkap gitu. Karena kalau hanya hanya endorse-nya yang kuat, personal branding-nya yang kuat, itu ibaratkan pohonnya, daunnya rimbun, banyak sekali, tapi akar-akarnya lemah. Kalau ada kenapa-kenapa, angin, ya udah, ambruk. Gitu. Tapi kalau misalnya akar-akar ini ibarat katakan tiap outlet, tiap toko ya, dikuatkan, konsumen basisnya benar-benar konsumen basis yang emang suka produknya, bukan suka viralnya karena endorsernya. Ya ini meskipun nanti ada apa-apa gitu ya, mungkin ya namanya orang terkenal kan selalu ya anginnya makin kenceng gitu. Kalau pas ada masalah ya bisnisnya tetap kokoh karena ternyata produknya disukai orang gitu. Manajemennya tetap jalan karena franchise-nya bilang kita untung kok dengan ini, kenapa kita mesti ninggalin gitu. Jadi mereka tetap akan ada di sana, stay di sana. Jadi akarnya akan kokoh gitu. Otomatis pohonnya kuat. Tuh. Nah, terus terakhir ya track record-nya baik, tolong mohon hati-hati kalau Anda sudah jadi franchisor, ingat Anda berhubungan, Anda ibarat kata Anda akan kawin kontrak dengan franchise Anda selama sekian lama, ya tolong dijaga baik banget ya. Kalaupun seandainya ada konflik, make sure konfliknya beralasan. Dan ada misalnya katakanlah melanggar perjanjian ini atau yang mana gitu. Jadi ketika itu Anda punya catatan. Jadi supaya ketika ada orang yang bicara bahwa ini nggak oke, nggak perform, Anda punya catatannya. Ada dikonfrontir gitu loh. Bahwa secara PR-nya Anda bisa jawab, oh ini karena memang posisinya kemarin karena begini, ini masalahnya begini. Ya jadi jangan sampai itu masalah kalau Anda jadi franchisor, jangan sampai dimulainya dari Anda deh. Gitu. Itu benar-benar tanggung jawab banget. Makanya yang saya bilang dibandingkan 3 tadi, lisensi, keagenan, dan franchise, ya franchise ini benar-benar plus-plusnya banyak, gitu. Tanggung jawabnya banyak sekali. Gitu. Jadi instead of
sekedar umur sudah berapa tahun, tapi justru ya ini tetap tidak mengurangi bahwa tanggung jawabnya tetap banyak gitu. Itu yang mau Anda sudah setahun 2 tahun itu malah justru Anda harus dituntut menguasai itu sebelum memfranchise-kan. Itu yang justru lebih berat kalau menurut saya ya gitu. Oke, saya rasa kalau untuk paparannya